Cara bikin bakso rumahan. Halo, aku Zulfarina Aulia Rohma. Aku akan membuat bakso rumahan yang gampang banget dibuat. Yuk, ikutin aku. Daging sapi mempunyai warna yang merah cerah. Tekstur daging yang baik adalah apabila ditekan dengan jari tangan, serat daging tidak akan hancur, tapi akan kembali ke bentuk awal. Apabila serat daging hancur ketika ditekan, berarti daging tersebut udah rusak. Rasa dan aroma daging yang baik adalah beraroma khas daging sapi. Lemak atau marbling daging sapi yang baik mempunyai warna putih kekuningan, yang berarti daging tersebut berasal dari sapi yang masih muda sehingga daging menjadi empuk, lembut dan terasa lebih gurih. Daging sapi bisa busuk karena perubahan akibat aktivitas enzim tertentu yang terdapat pada tubuh ternak, aktivitas bakteri dan mikroorganisme lainnya seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Daging mempunyai kandungan protein yang dapat digunakan untuk memenuhi standar konsumsi masyarakat terhadap daging. Standar konsumsi daging pada balita adalah 2-2,5 gram per kilogram berat badan, sedangkan pada dewasa hanya 1 gram per kilogram berat badan. Daging sapi mengandung protein sebanyak 18,88 gram dan zat besi sebanyak 2,8 mg tiap 100 gram daging. Warna pada daging sapi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pakan, bangsa, spesies, umur, jenis kelamin, tingkat stres, pH, dan oksigen. Daging sapi yang sudah rusak merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba karena mengandung kadar air yang tinggi dan protein yang tinggi. Daging sapi mudah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis yang menyebabkan daya simpan menjadi singkat. Oleh karena itu, butuh pengolahan terhadap daging sapi untuk memperpanjang masa simpannya. Daging sapi dapat diolah dengan berbagai macam cara, seperti digoreng, disate, dipanggang, diasap, dan lain-lainnya, serta diolah menjadi produk yang lebih menarik seperti abon, bakso, sosis, kornet, dan lainnya. Pengolahan daging sapi menjadi bakso dapat memberikan nilai tambah bagi pengolah itu sendiri. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahan yang aku pakai. Ada daging sapi 500 gram, tapioka 100 gram, telur 2 butir, bawang putih 3 siung, bawang goreng secukupnya, garam secukupnya, merica secukupnya, terigu 50 gram, es batu secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya. Penambahan penyedap rasa atau monosodium glutamat pada bakso dapat meningkatkan rasa yang terkandung dalam bakso. Penambahan garam pada daging dapat mempertahankan daya ikat air. Garam atau NaCl mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi protein daging sebagai pengemulsi. Dan selanjutnya adalah proses pembuatannya. Jadi pas aku giling daging ke orang ya, itu ternyata harus bikin baksonya di sana pakai selepan gitu. Jadi aku bakal jelasin pakai ilustrasi gimana sih cara bikin baksonya. Pertama, daging sapi dipotong-potong, habis itu dimasukin ke mesin penggiling daging, terus bentuknya panjang-panjang kayak mie gitu. Terus habis itu dimasukin mesin slapnya sambil ditambah bahan-bahan tadi. Nah, pas bikin itu sambil dikasih es batu dikit-dikit biar adonannya enggak terlalu cair gitu. Cuman jangan banyak-banyak juga es batunya, ntar adonannya jadi keras. Nah, habis itu jadi deh adonannya. Nah, adonannya jadi kayak gini. Bentuknya kayak bubur gini, terus warnanya ada merah-merah gitu, soalnya itu kan daging sapi. Terus teksturnya berserat banget, kelihatan banget tekstur daging sapinya. Habis itu kita rebus air dulu dan tunggu sampai mendidih. Terus baksonya dibentuk bulat-bulat, habis itu direbus ke air yang udah mendidih tadi. Nah, ini yang udah mendidih. Kalau baksonya udah mengambang, berarti itu tandanya bakso udah matang dan kita ambil pakai serokan. Nah, ini penampakannya. Ini bakso yang udah matang dan siap untuk dinikmati. Dan kalau dibelah kelihatan teksturnya, warnanya merah dan teksturnya berserat karena daging sapinya. Bakso merupakan produk makanan berbentuk bulat dengan bahan daging dan dicampur dengan pati serta penambahan bahan lainnya.
Bakso dapat dibuat dari daging ayam, daging sapi, daging ikan, maupun serealia yang mempunyai protein tinggi. Bakso mengandung zat gizi, pH, dan kadar air yang tinggi sehingga cocok untuk pertumbuhan mikroba terutama pada suhu ruang. Oleh karena itu, jika kita ingin mempunyai bakso dengan masa simpan lebih lama, kita bisa menyimpannya pada suhu rendah. Warna dari bakso dipengaruhi oleh bahan pengisi serta bahan pengikat yang ditambahkan. Kekenyalan bakso dipengaruhi oleh daya ikat daging terhadap air yang tinggi. Aroma bakso dipengaruhi oleh aroma daging dan bumbu-bumbu. Sedangkan tekstur bakso dipengaruhi oleh kandungan air, kandungan lemak, dan jenis karbohidrat. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa bikin sendiri ya.